Hai guys, Bim Salabim. Aku akan menyulap makanan pahit ini menjadi makanan yang enak dan pastinya bakalan nambah nasi terus. Siap-siap, nasi di rumah kalian bakalan ludes. By the way, itu bukan bunga melati, melainkan bunga pepaya atau kembang kates. Nah, untuk bahan-bahannya ini biar nggak pahit, aku sudah sediain daun jambu, bawang merah, bawang putih, cabai, dan untuk penyedapnya di sini aku pakai teri kering. Pertama-tama kalian harus siapin air mendidih untuk merebus si kembang pepayanya biar mengurangi rasa pahit. Jangan lupa biar lebih maksimal tambahin garam biar pahitnya itu berasa lebih hilang guys. Lalu aduk-aduk aja seperti ini. Tunggu sampai belebeb-belebeb atau mendidih. Nah, untuk merebusnya jangan sampai terlalu matang atau overcook. Nah, pertama-tama di sini aku sudah cuci bersih daun pepaya atau daun katesnya. Lalu aku masukin ke air mendidih yang sudah aku campurin dengan garam. Nah, ini nih tips yang gak banyak orang tahu cara memasak daun pepaya atau daun kates biar nggak pahit, yaitu direbus dengan menggunakan daun jambu. Atau enggak kalau kalian punya daun jaranan ya guys ya, bisa juga. Aku nggak tahu bahasa Indonesia daun jaranan itu apa. Yang jelas aku menggunakan bahan yang mudah ditemukan, yaitu daun jambu. Nah, fungsi daun jambu tersebut yaitu menyerap pahit yang ada pada kembang pepaya atau kembang kates tersebut guys. Pokoknya kalau pakai daun jambu atau daun jaranan itu rasa ketir dan pahitnya tuh benar-benar terserap sempurna. Yang penting kita tahu cara memasak dan mengolahnya dengan baik. Oke, sambil menunggu bunga pepayanya direbus, di sini aku sediain atau kupas bawang dulu untuk mempersingkat waktu. Dan aku di sini tambahin juga bawang bombay karena ada stok di rumah ya guys. Di sini aku nggak ulek, aku rajang atau aku iris-iris aja, iris-iris kasar ya guys ya. Tipsnya juga di sini kalau mau masak yang pahit-pahit atau amis-amis, kalian jangan pernah pelit bawang guys, karena bawang itu menyempurnakan rasa, bikin masakan kalian tuh lebih sedap, lebih mantep, lebih enak, dan pastinya lebih wangi. Untuk cabainya kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian, atau untuk mempercantik masakan kalian juga bisa pakai cabai merah atau cabai keriting. By the way, tadi aku merebusnya pakai api kecil aja guys, yang penting penyerapan ketir dan pahitnya ini terserap sempurna. Setelah tadi matang direbus, lalu aku angkat, aku tirisin, dan langkah selanjutnya adalah pemberian garam kedua. Nah, ini nantinya teman-teman bejek-bejek lagi si kembang pepaya atau kembang katesnya ini. Nah, cara ini tuh opsional aja ya guys ya. Kalau teman-teman suka makan kembang kates atau kembang pepaya yang masih ada pahitnya, disarankan tidak dikasih garam lagi. Tapi karena aku nggak suka yang pahit, jadi aku mau hilangin rasa pahitnya itu, jadi aku garamin 2 kali. Lalu aku bejek-bejek seperti ini, dan terakhir nanti aku bilas pakai air lagi guys. Jadi di sini aku nggak record untuk cara bilasnya. Intinya setelah teman-teman garemin, teman-teman harus cuci bersih sampai garamnya ini hilang dengan air yang mengalir, lalu dibilas deh. Jadi kalau masak ini dipastikan garam kalian tuh bakalan boros guys, karena kita banyak menggunakan garam. Ya, walaupun garamnya itu nantinya bakalan dibilas lagi ya guys ya. Langkah selanjutnya di sini bagian menumis. Di sini aku mau menumis terinya terlebih dahulu. Kenapa aku tumis terinya terlebih dahulu? Karena kalau kita tumis teri ini, kaldunya itu atau minyak terinya tuh bakalan keluar. Jadi membuat makanan atau tumisan kita tuh jadi wangi guys. Nah, itu tips dari aku. Teri udah masuk, lalu teman-teman diaduk-aduk sampai setengah kering, dan masukin deh perbawangannya tadi. Teman-teman juga bisa masukin cabenya di belakang saja ya. Tapi karena aku males, jadi aku cemplungin aja semuanya guys. Guys, karena aku doyan banget sama bunga pepaya ini, jadi aku kepo sama manfaatnya. Ternyata bunga pepaya ini dapat mengobati diabetes, kanker, dan meningkatkan imun, serta melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri. Duh, banyak banget ya guys manfaatnya. Nah, buat kalian penderita diabetes, tolong kalau masak jangan ditambahin gula ya guys, karena jujur kalau aku masak kembang kates atau kembang pepaya ini pasti aku tambahin gula walaupun hanya sedikit saja. Kembali ke masakan, setelah tadi perbumbuan atau bawangnya sudah layu, aku masukin semua kembang kates atau kembang pepaya yang sudah aku bilas ke dalam wajan ini guys. Nah, di tahap ini perjalanan kalian sudah sampai 80%, sedikit lagi bakalan matang. Tungguin dulu biar nggak hambar. Yuk kita seasoning dulu si kembang kates atau bunga pepayanya ini ya guys ya. Nah, seasoningnya ini sesuaikan dengan selera kalian atau selera keluarga kalian. Sini aku cukup tambahin garam. Di sini aku pakai 2 sendok kecil garam ya guys ya, karena jujur ini porsinya lumayan banyak. Terus aku tambahin kaldu jamur 1,5 sendok kecil
kecil ya guys ya. Dan di sini aku juga tambahin saus tiram. Kalau teman-teman gak ada saus tiram boleh di skip. Terus jangan lupa kasih lada yang banyak juga, makin enak, makin mantap. Terus teman-teman, di sini aku pakai gula pasir, pakai sendok kecil aja ya guys ya. Lalu selanjutnya tinggal diaduk-aduk deh guys sampai benar-benar wangi. Masya Allah, ini aromanya udah sedap kemana-mana guys. Setelah di seasoning biar makin mantep dan mateng si kembang pepayanya ini, teman-teman di sini boleh tambahin air sedikit biar bumbunya itu merata dan menyuluh ke seluruh bunga pepaya ya. Lalu step terakhir adalah diaduk-aduk lagi, dipastikan semuanya sudah dikoreksi rasa, sudah sesuai dengan selera teman-teman. Dan finally, kembang pepaya atau kembang katesnya sudah jadi guys, siap dihidangkan dengan nasi di rumah. Oke, sekian dulu vlog dari aku, semoga resep ini bermanfaat and thank you for watching ya guys ya, bye bye.